Tidak semua cinta lahir dari pujian. Tidak semua ketulusan terlihat dari pakaian rapi atau status tinggi. Kisah ini bermula dari seorang gadis sederhana, sering dipandang rendah, bahkan dihina karena penampilannya. Ia datang hanya dengan satu hal, niat baik dan hati yang jujur. Tak ada yang menyangka, justru sikapnya yang tulus perlahan meruntuhkan dinding seorang bos muda yang dikenal dingin dan tak tersentuh. Di balik rumah mewah dan jabatan tinggi, tersimpan hati yang sepi. Dan di balik pakaian lusuh, tersimpan keteguhan yang tak mudah goyah. Cerita ini bukan tentang pembantu yang ingin naik derajat. Bukan pula tentang bos kaya yang jatuh cinta karena wajah atau status. Ini tentang cara memperlakukan sesama manusia, tentang kebaikan kecil yang mampu mengubah hidup seseorang, dan tentang cinta yang lahir bukan karena siapa kita, tapi karena bagaimana hati kita bekerja. Pagi itu, langit masih berwarna abu pucat ketika sebuah angkot berhenti di depan gerbang rumah megah berwarna putih gading. Gerbang besi tinggi itu perlahan terbuka, memperlihatkan halaman luas dengan taman yang tertata rapi. Air mancur kecil di tengah taman mengalir tenang, seolah tak pernah mengenal kerasnya kehidupan di luar pagar. Dari angkot itu, turun seorang gadis dengan langkah ragu. Tubuhnya kurus, wajahnya sederhana, tanpa riasan apapun. Rambut hitamnya diikat rapi ke belakang, sedikit kusut karena perjalanan panjang. Ia mengenakan seragam pembantu berwarna coklat muda yang sudah tampak pudar, dengan sepatu hitam murah yang solnya mulai menipis. Namanya Alia. Tangannya menggenggam erat sebuah tas kain kecil berisi pakaian ganti dan beberapa barang penting, semua harta yang ia miliki saat ini. Napasnya sedikit tertahan saat ia menatap bangunan besar di hadapannya. Rumah itu bukan sekadar rumah. Bagi Alia, tempat itu adalah harapan terakhir. Ini rumah Pak Arga Pratama. Gumamnya pelan, memastikan alamat yang tertulis di kertas lusuh di tangannya. Nama itu sudah sering ia dengar. Seorang pengusaha muda yang sukses, terkenal kaya, cerdas, dan dingin. Terlalu dingin, bahkan menurut gosip yang beredar di antara para pekerja rumah tangga. Tidak ramah, tidak suka basa-basi, dan tidak pernah menganggap pembantu sebagai manusia yang perlu dihormati. Alia menelan ludah. Hatinya berdebar, bukan karena kagum, melainkan karena takut. Ia melangkah masuk dengan hati-hati. Seorang wanita parubaya berseragam sama menatapnya dari ujung teras, dari ujung rambut hingga ujung kaki, dengan pandangan meremehkan yang bahkan tak berusaha disembunyikan. "Kamu yang baru?" tanyanya singkat, tanpa senyum. Alia mengangguk cepat. "Iya, Bu. Saya Alia. Saya dipanggil ke sini untuk kerja." Wanita itu mendengus kecil. Kelihatannya lemah. "Tapi ya sudahlah. Di sini kerja harus cepat, jangan banyak alasan." Alia kembali mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan nada seperti itu. Sejak kecil, hidupnya dipenuhi perintah, bukan pilihan. Ia dibawa masuk ke dalam rumah. Interiornya jauh lebih mewah dari yang pernah ia bayangkan. Lantai marmer mengilap, lampu gantung kristal besar, dan aroma ruangan yang harum. Namun, kemewahan itu terasa dingin, seperti tak ada kehangatan di dalamnya. Beberapa pembantu lain meliriknya. Ada yang berbisik pelan, ada yang tersenyum sinis, seolah kehadiran Alia hanyalah hiburan singkat di sela rutinitas mereka. Itu anak baru. Kelihatannya kampungan. Pasti nggak tahan lama. Alia mendengar semuanya. Tapi ia memilih pura-pura tidak mendengar. Ia menunduk, fokus pada langkah kakinya sendiri. "Kamarmu di belakang," kata wanita tadi. "Kecil, tapi cukup. Jangan berharap macam-macam." "Terima kasih, Bu," jawab Alia pelan, tulus. Jawaban itu membuat wanita tersebut sedikit terdiam, seolah tak menyangka akan mendapat ucapan terima kasih dari seseorang yang baru saja ia rendahkan. Tak lama setelah itu, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah tegas, berat, dan penuh wibawa. Semua pembantu langsung menegakkan tubuh, suasana berubah kaku dalam sekejap. Alia ikut menoleh. Seorang pria muda turun dari tangga. Tubuhnya tinggi, bahunya tegap.
Ia mengenakan kemeja putih rapi dengan lengan digulung sampai siku. Wajahnya tampan, namun sorot matanya datar, dingin, seperti tak pernah mengenal empati. Dialah Arga Pratama. Pandangan Arga menyapu ruangan sekilas, lalu berhenti pada Alia, hanya sepersekian detik. Tatapan itu dingin, tanpa emosi, seolah Alia hanyalah benda baru di rumahnya. Dia siapa? Tanyanya singkat. Pembantu baru, Pak, jawab wanita tadi cepat. Namanya Alia. Arga mengangguk kecil. Pastikan dia tahu aturan. Aku tidak suka kelalaian. Baik, Pak. Tak ada lagi kata-kata. Arga melangkah pergi, meninggalkan suasana tegang di belakangnya. Alia menatap punggung pria itu sejenak. Entah mengapa, dadanya terasa sesak. Bukan karena takut, tapi karena ia merasa kecil. Sangat kecil. Namun, di balik rasa itu, Alia menggenggam tangannya sendiri. Dalam hati, ia berjanji. Apapun yang terjadi, aku harus bertahan. Aku tidak boleh menyerah. Ia tidak datang ke rumah itu untuk dihormati. Ia datang untuk bekerja, untuk hidup, dan untuk menjaga satu hal yang tak pernah bisa direnggut siapapun darinya. Hati yang tetap manusiawi, meski dunia sering kejam. Dan Alia tidak tahu, pagi itu bukan hanya awal dari pekerjaannya. Itu adalah awal dari sebuah kisah yang kelak akan mengubah hidupnya, dan mencairkan hati seorang bos yang selama ini membeku. Hari-hari pertama Alia di rumah itu berjalan tanpa jeda, seolah waktu tak memberinya kesempatan untuk bernapas. Subuh belum sepenuhnya berganti pagi ketika ia sudah bangun, merapikan tempat tidurnya yang sempit, lalu bersiap bekerja. Tidak ada alarm, hanya kebiasaan hidup yang sejak lama mengajarkannya bahwa terlambat berarti masalah. Ia memulai hari di dapur. Tangan Alia bergerak cekatan mencuci piring sisa makan malam sebelumnya. Air dingin menyentuh kulitnya, membuat jari-jarinya sedikit gemetar. Di dapur itu, ia lebih sering diam. Bukan karena tidak ingin bicara, tetapi karena setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu berakhir pada tatapan sinis. Kamu jangan asal taruh itu, tegur seorang pembantu bernama Rina, nadanya tinggi. Itu piring tamu, bukan piring dapur. Kamu ini memang gak biasa kerja di rumah besar. Ya? Alia segera menunduk. Maaf, Mbak. Saya perbaiki. Rina mendengus. Heran. Sekarang pembantu baru aja kayak nggak pernah diajarin apa-apa. Ucapan itu disambut tawa kecil dari dua pembantu lain. Alia mendengarnya jelas, tetapi ia memilih menelan rasa perih itu bersama ludahnya. Bagi mereka, hinaan hanyalah candaan. Bagi Alia, itu pengingat bahwa posisinya selalu di bawah. Saat sarapan hampir siap, Alia diminta membersihkan ruang makan. Meja panjang dari kayu mahal itu berkilau, kontras dengan bayangannya yang terpantul samar di permukaannya. Ia mengelap dengan hati-hati, takut membuat kesalahan sekecil apapun. Namun kesalahan tetap datang. Apa-apaan ini? Suara Rina kembali terdengar, kali ini lebih keras. Lapnya salah. Ini lap kering, bukan lap basah. Alia tersentak. Maaf, Mbak. Saya Kira-kira itu bikin kerjaan jadi berantakan. Potong Rina tajam. Kalau mau kerja di sini, pakai otak, bukan cuma tenaga. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang terlihat. Alia terdiam. Ia ingin menjelaskan, ingin membela diri, tetapi pengalaman mengajarkannya satu hal, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia mengangguk pelan. Iya, Mbak. Dalam hati, ia bertanya pelan pada dirinya sendiri. Apa aku memang sebodoh itu di mata mereka? Menjelang siang, Alia dipindahkan ke bagian mencuci pakaian. Tumpukan baju mahal dengan label merek luar negeri memenuhi keranjang. Ia menyentuhnya dengan hati-hati, seperti benda rapuh yang tak boleh rusak. Seorang pembantu senior memperhatikannya dari jauh. Hati-hati kalau rusak, katanya dingin. Gaji kamu nggak cukup buat ganti satu kancingnya. Alia mengangguk lagi. Iya, Bu. Ia mencuci dengan penuh kehati-hatian,
tangannya mulai memerah karena deterjen. Namun tak satu pun dari mereka peduli. Yang mereka lihat hanyalah hasil, bukan usaha. Sore hari, Alia diminta mengantar minuman ke ruang kerja bos. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ini pertama kalinya ia masuk ke ruangan itu. Ruang kerja Arga luas, rapi, dan dingin. Alia mengetuk pelan. Masuk. Ia melangkah perlahan, menunduk, lalu meletakkan nampan di atas meja. Arga bahkan tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada layar laptop. Taruh di situ, katanya singkat. Iya, Pak, jawab Alia pelan. Saat ia berbalik hendak keluar, tanpa sengaja ujung bajunya menyenggol gelas. Air sedikit bergoyang, hampir tumpah. Arga akhirnya menoleh. Tatapan itu membuat Alia membeku. Kalau tidak bisa hati-hati, jangan masuk ke ruangan ini, ucapnya datar. Wajah Alia memucat. Maaf, Pak. Saya. Sudah. Keluar. Tidak ada amarah, tidak ada teriakan. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Nada Arga seolah berkata bahwa kesalahan Alia terlalu kecil untuk layak dipedulikan. Dan keberadaannya pun sama kecilnya. Alia keluar dengan kepala tertunduk. Di balik pintu, matanya mulai berkaca-kaca, tetapi ia menghapusnya cepat-cepat. Menangis di tempat kerja hanya akan membuat segalanya lebih buruk. Malam itu, saat pekerjaannya selesai, Alia duduk sendirian di kamar kecilnya. Lampu redup, dinding tipis, dan kasur sederhana. Ia memeluk lututnya, menatap kosong ke depan. Ia teringat ibunya yang sakit, adiknya yang masih sekolah, dan janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk bertahan. Semua hinaan hari ini terasa berat, tapi belum cukup berat untuk membuatnya menyerah. Ini cuma hari kedua, bisiknya pada diri sendiri. Aku sudah melewati yang lebih buruk. Ia menarik napas panjang. Di luar kamar, tawa para pembantu lain terdengar. Dunia mereka terasa begitu jauh darinya. Namun Alia memilih memejamkan mata dengan satu keyakinan sederhana. Selama ia masih bisa menjaga hatinya tetap baik, hinaan apapun hanyalah suara yang akan berlalu. Ia tidak tahu bahwa keteguhan diamnya itu, kelak, akan menjadi hal yang paling diingat oleh seseorang yang bahkan hari ini nyaris tak menganggapnya ada. Bagi Arga Pratama, pagi selalu sama. Jam 6 tepat, ia sudah duduk di ruang kerja dengan secangkir kopi hitam tanpa gula. Tidak ada musik, tidak ada televisi. Hanya suara pendingin ruangan dan ketukan jarinya di meja kayu mahal. Hidupnya tertata rapi, terlalu rapi, seperti jadwal rapat yang tak memberi ruang untuk kesalahan maupun perasaan. Ia tidak percaya pada empati. Bukan karena tidak mampu, tetapi karena empati pernah membuatnya lemah. Arga tumbuh dalam keluarga yang mengajarkan satu prinsip sederhana. Perasaan adalah gangguan. Ayahnya seorang pebisnis keras, ibunya perempuan yang lebih sering diam daripada bicara. Sejak kecil, Arga belajar bahwa dunia tidak memberi hadiah pada orang baik, hanya pada orang kuat. Maka ketika ia membangun segalanya sendiri di usia muda, ia memastikan satu hal, tidak ada ruang untuk kehangatan yang tak perlu. Pembantu hanyalah bagian dari sistem. Bekerja, digaji, selesai. Itulah sebabnya Arga tak pernah mengingat nama mereka. Namun pagi itu, ada sesuatu yang mengganggu rutinitasnya. Ia menatap layar laptop, membaca laporan keuangan, tetapi pikirannya melayang sebentar, hanya sebentar, pada wajah pembantu baru yang hampir menjatuhkan gelas di ruang kerjanya kemarin. Wajah pucat, mata menunduk, suara pelan yang nyaris tak terdengar. Arga mengernyit, seolah kesal pada dirinya sendiri. Kenapa aku mengingat hal sekecil itu? Ia meneguk kopi, mencoba mengusir bayangan tersebut. Namun perasaan tidak nyaman itu menetap, seperti noda kecil di kemeja putih yang sempurna. Siang hari, Arga turun ke ruang makan lebih awal dari biasanya. Ia jarang makan bersama siapapun, lebih sering sendirian. Ia menyukai ketenangan, atau setidaknya, itulah yang selalu ia katakan pada dirinya sendiri. Saat itulah ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Di sudut halaman belakang,
Seorang tukang kebun tua duduk terkulai di bangku kayu. Wajahnya pucat, napasnya terlihat berat. Di depannya, seorang gadis berjongkok, pembantu baru itu. Alia. Arga seharusnya berjalan terus. Itu bukan urusannya. Jika ada masalah, kepala rumah tangga yang mengurus. Begitulah aturan tak tertulis di rumah itu. Namun langkahnya berhenti. Ia melihat Alia membuka botol air, menyodorkannya dengan dua tangan. Gerakannya hati-hati, penuh perhatian, seolah orang di depannya adalah keluarganya sendiri. Pelan-pelan, "Pak," suara Alia terdengar lirih. "Jangan langsung banyak minum." Tukang kebun itu mengangguk lemah. "Terima kasih, Nak." Alia tersenyum kecil. Senyum yang berbeda dari senyum sopan yang biasa ia lihat. Senyum itu tulus. Tidak dibuat-buat. Tidak berharap apa-apa sebagai balasan. Arga berdiri di tempatnya, tanpa sadar memperhatikan lebih lama dari yang seharusnya. Tidak ada kamera. Tidak ada atasan. Tidak ada yang menyuruh. Gadis itu melakukan semua itu karena ia mau. "Kenapa kamu tidak istirahat saja?" tanya Alia pelan. "Saya ambilkan obat dulu, ya?" Ia berlari kecil ke dalam rumah. Arga menghela napas pelan. Dadanya terasa aneh, bukan marah, bukan kesal. Sesuatu yang lebih asing. Ia memalingkan wajah, kembali ke ruang makan. Namun sejak saat itu, fokusnya buyar. Saat Alia kembali mengantar teh sore ke ruang makan, Arga menatapnya lebih lama dari biasanya. Gadis itu tetap menunduk, seolah ingin mengecilkan dirinya sendiri. "Kamu?" Arga membuka mulut, lalu terdiam. Alia menegang. "Iya, Pak." Arga sendiri terkejut. Ia jarang memulai percakapan dengan pembantu. "Kamu yang tadi di halaman belakang." Alia mengangguk pelan. "Iya, Pak." Pak Darto kelihatannya pusing. "Kepala rumah tangga tahu?" tanya Arga. Nada suaranya tetap datar. "Belum, Pak. Tapi saya sudah minta izin sebentar." Jawaban itu sederhana. Tidak defensif. Tidak mencari pembenaran. Arga mengangguk. "Pastikan dia diperiksa." "Iya, Pak." Alia berbalik hendak pergi, tetapi Arga memanggilnya lagi. "Kamu? Nama kamu siapa?" Alia terdiam sesaat, lalu menjawab dengan suara hampir bergetar. "Alia, Pak." Nama itu kembali menempel di pikirannya. Alia. Setelah gadis itu pergi, Arga duduk diam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, rumahnya terasa tidak sepenuhnya dingin. Ia teringat sesuatu dari masa lalu, dirinya yang kecil, duduk sendirian di sudut rumah besar, menahan lapar karena tak ada yang peduli apakah ia sudah makan atau belum. Tidak ada yang berjongkok di depannya, tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Ia menutup mata sejenak. "Jangan bodoh," tegurnya pada diri sendiri. "Itu hanya pembantu." Namun suara itu terdengar tidak sekuat biasanya. Malamnya, Arga berdiri di balkon kamarnya, menatap kota yang penuh cahaya. Ia selalu merasa nyaman dengan kesendirian. Tetapi malam itu, ada ruang kosong yang terasa lebih nyata. Tanpa ia sadari, sosok Alia, dengan seragam pudar dan hati yang terlalu hangat untuk tempat itu, telah menimbulkan retakan kecil di dinding es yang selama ini ia bangun. Dan Arga belum siap mengakui satu hal yang pelan-pelan muncul di benaknya. Bahwa mungkin, untuk pertama kalinya, ia melihat seorang pembantu bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai manusia. Hujan turun sejak pagi, gerimis tipis yang membuat udara terasa dingin dan lembab. Halaman belakang rumah Arga yang biasanya rapi tampak basah. Tanahnya menggelap, dedaunan berkilau terkena air. Para pembantu lain memilih berteduh, menunda pekerjaan luar hingga hujan reda. Namun Alia tetap keluar. Ia memeluk tubuhnya dengan tangan kurus, melangkah pelan menuju pos kecil di sudut halaman tempat Pak Darto, tukang kebun tua itu, biasa beristirahat. Sejak kejadian pusing beberapa hari lalu, kondisi Pak Darto belum sepenuhnya pulih. Kepalanya masih sering nyeri, dan napasnya kerap tersengal jika terlalu lama berdiri. "Pak Darto,"
panggil Alia pelan sambil mendekat. Bapak jangan kehujanan. Pak Darto menoleh, tersenyum lemah. Ah, nak Alia. Bapak cuma sebentar. Alia membuka payung kecil yang ia bawa, memayungkannya ke atas kepala Pak Darto. Bapak itu selalu bilang sebentar, tapi nanti malah makin sakit. Ia membantu Pak Darto berdiri, menuntunnya pelan menuju bangku yang lebih terlindung. Tangannya sigap, gerakannya lembut, seolah sudah terbiasa merawat orang sakit. Di dapur, Rina melihat dari balik jendela. Ia mengerutkan kening. Lihat itu si Alia, katanya pada pembantu lain. Sok perhatian amat. Cari muka kali. Pembantu lain tertawa kecil. Siapa tahu mau diangkat jadi kesayangan bos. Rina mendengus. Pembantu sok suci. Alia tidak mendengar komentar itu. Atau mungkin ia mendengarnya, tetapi memilih untuk tidak peduli. Ia terlalu sibuk memastikan Pak Darto minum obat dan tidak kedinginan. Terima kasih, nak, kata Pak Darto lirih. Jarang ada yang peduli sama orang tua seperti bapak. Alia tersenyum kecil. Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pak. Kalimat itu sederhana, namun bagi Pak Darto, terasa hangat. Bagi Alia, itu bukan pengorbanan. Itu hanya naluri. Siang harinya, rumah itu kedatangan tamu mendadak, rekan bisnis Arga. Semua pembantu sibuk. Suasana rumah menjadi tegang. Rina berlari ke sana kemari, memberi perintah dengan nada tinggi. Alia, kamu ke dapur. Siapkan teh dan kue sekarang. Iya, Mbak. Alia bergerak cepat. Tangannya bekerja tanpa banyak suara. Ketika teh tersaji rapi, Rina mengernyit. Kenapa gelasnya beda? Yang lain sedang dicuci, Mbak. Ini yang bersih. Rina hendak membalas, tetapi tamu sudah datang. Ia terpaksa diam. Arga duduk di ruang tamu bersama para tamu. Ia berbicara tenang, profesional. Namun sesekali, matanya melirik ke arah dapur. Ia melihat Alia keluar masuk membawa nampan, memastikan semuanya sempurna. Saat salah satu tamu batuk keras, Alia tanpa diminta segera menyodorkan air hangat dan tisu. Gerakannya cepat, tidak mencolok, namun tepat. Terima kasih, ucap tamu itu. Alia hanya menunduk sopan. Sama-sama, Pak. Arga memperhatikan. Tidak ada yang menyuruhnya. Tidak ada yang mengawasi. Namun gadis itu seolah selalu tahu apa yang dibutuhkan orang lain. Sore menjelang malam, tamu pulang. Rumah kembali sepi. Alia membantu membereskan ruang tamu hingga lantai mengilap kembali. Saat itulah Arga berbicara. Kamu? Panggilnya dari ambang pintu. Alia terkejut, cepat menoleh. Iya, Pak. Kamu sering membantu Pak Darto. Alia menunduk, ragu. Ia takut dianggap melanggar aturan. Iya, Pak, kalau saya boleh. Arga terdiam sejenak. Dia sudah lama bekerja di sini, katanya pelan. Jarang ada yang memperhatikannya. Alia mengangkat wajahnya sedikit. Beliau seperti kakek saya, Pak. Jawaban itu membuat Arga terdiam lebih lama. Malamnya, Alia kembali ke kamar kecilnya dengan tubuh lelah. Namun hatinya terasa ringan. Ia membuka tas kainnya, mengeluarkan foto lama, dirinya bersama ibu dan adiknya. Ia menatapnya sejenak, lalu menyimpannya kembali. Ia tidak tahu bahwa di lantai atas, Arga berdiri di balik jendela, menatap hujan yang belum reda. Untuk pertama kalinya, ia merasa rumah besar itu menyimpan kehangatan kecil yang tidak bisa ia beli dengan uang. Dan kehangatan itu datang dari seseorang yang selama ini dianggap tak terlihat. Malam turun perlahan di rumah besar itu. Lampu-lampu taman menyala satu persatu, memantulkan cahaya ke permukaan jalan setapak yang masih basah oleh hujan sore tadi. Suasana tampak tenang, namun bagi Arga, ketenangan itu terasa berbeda, tidak lagi kosong seperti biasanya. Ia duduk sendiri di ruang kerja, berkas-berkas terbuka di depan mata, tetapi tak satu pun benar-benar ia baca. Pikirannya berputar pada satu hal kecil yang seharusnya tak penting.
Alia. Nama itu kembali muncul, tanpa ia undang. Arga menghela napas pelan. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah, memikirkan orang lain di luar urusan pekerjaan. Apalagi seorang pembantu. Namun sejak beberapa hari terakhir, perhatian kecil Alia pada orang-orang di rumah itu terasa mengusik. Bukan karena berlebihan, justru karena begitu sederhana. Ia teringat bagaimana Alia menyodorkan air hangat pada tamu tanpa diminta. Teringat bagaimana gadis itu memayungi Pak Darto dengan tubuhnya sendiri. Hal-hal kecil, remeh bagi kebanyakan orang, tapi terasa asing bagi dunia Arga yang kaku. Ketukan pelan di pintu memecah lamunannya. "Masuk," ucap Arga singkat. Pintu terbuka perlahan. Alia berdiri di ambang pintu, membawa nampan berisi segelas susu hangat. "Bu Ratna bilang, Bapak biasanya minum ini sebelum tidur," katanya hati-hati. "Kalau Bapak berkenan." Arga menatapnya sejenak. Biasanya ia akan mengangguk tanpa berkata apapun. Namun kali ini, entah mengapa, ia justru mengamati wajah Alia lebih lama. Wajah itu tampak lelah, tapi matanya tetap tenang. "Taruh saja," katanya akhirnya. Alia melangkah masuk, meletakkan gelas di meja dengan gerakan pelan. Saat hendak pergi, Arga kembali membuka mulut, sebuah refleks yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. "Kamu tidak capek?" Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tanpa ia rencanakan. Alia terhenti. Tubuhnya menegang sejenak, seolah takut salah menjawab. "Capek, Pak," jawabnya jujur, setelah ragu sepersekian detik. "Tapi masih bisa." Arga mengernyit tipis. Kenapa tidak jawab? Tidak, seperti yang lain. Alia tersenyum kecil, senyum yang tidak dibuat-buat. "Karena bohong juga tetap capek, Pak." Jawaban itu membuat Arga terdiam. Tidak defensif. Tidak mencari simpati. Hanya jujur. "Kamu bisa duduk sebentar," kata Arga tiba-tiba. Alia terkejut. "Maaf, Pak." "Duduk," ulang Arga, menunjuk kursi di seberang meja. "Aku mau bertanya." Dengan ragu, Alia duduk. Tangannya bertaut di pangkuan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tidak tahu kesalahan apa yang akan dibicarakan. "Kamu sekolah sampai mana?" tanya Arga, nada suaranya tetap datar. "SMA, Pak." "Kenapa berhenti?" Pertanyaan itu sederhana, tetapi Alia menunduk. Ia menarik napas pelan. "Ibu saya sakit. Adik saya masih sekolah. Saya harus kerja." Tidak ada drama dalam suaranya. Tidak ada nada mengeluh. Seolah itu hanya fakta hidup yang harus diterima. Arga menatapnya. "Kamu bisa cari kerja lain." Alia mengangguk. "Tapi kerja di sini lebih pasti, Pak. Dan saya bersyukur diberi kesempatan." Kata bersyukur itu kembali mengusik Arga. Sudah lama ia tidak mendengar kata itu di rumahnya. Rumah yang penuh kecukupan, tetapi miskin rasa. "Kalau kamu diperlakukan tidak baik?" tanya Arga, kali ini lebih pelan. Alia tersenyum tipis. "Itu bukan hal baru, Pak." Arga mengerutkan kening. "Kamu tidak marah?" Alia mengangkat bahu kecil. "Marah capek, Pak. Lebih capek dari kerja." Jawaban itu membuat dada Arga terasa sesak, tanpa alasan yang jelas. Ia teringat dirinya sendiri, mudanya yang penuh amarah, ambisi, dan ketidakpercayaan pada siapapun. "Kamu tidak pernah berpikir untuk melawan?" tanya Arga lagi. Alia menggeleng. "Saya tidak ingin jadi seperti orang yang menyakiti saya." Kalimat itu jatuh pelan, tapi menghantam tepat di sesuatu yang lama terkunci dalam diri Arga. Ia menatap Alia, kali ini tanpa jarak. "Kamu tahu, banyak orang di rumah ini tidak peduli pada yang lain." Alia mengangguk. "Saya tahu, Pak." "Lalu kenapa kamu peduli?" Pertanyaan itu keluar lebih lirih dari yang Arga sadari. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab. "Karena kalau bukan saya, mungkin tidak ada yang peduli." Ruangan itu sunyi. Bahkan suara pendingin ruangan terasa terlalu keras. Arga menoleh ke jendela,
menatap gelap malam. Ia tidak tahu sejak kapan hatinya mulai mempertanyakan hal-hal yang selama ini ia anggap tidak penting. "Kamu boleh kembali," katanya akhirnya. Alia berdiri, membungkuk sopan. "Terima kasih, Pak." Saat pintu tertutup, Arga duduk diam cukup lama. Segelas susu di depannya mulai dingin, seperti pertahanannya yang perlahan retak. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa ketenangan yang ia banggakan selama ini bukanlah kekuatan, melainkan kebiasaan menghindari rasa. Dan Alia, dengan kejujuran sederhana dan hati yang terlalu hangat untuk dunia sekeras itu, baru saja menanam satu pertanyaan besar di kepalanya. Bagaimana jika selama ini, aku yang salah? Pagi itu, rumah besar Arga terasa lebih sunyi dari biasanya. Hujan semalam meninggalkan udara lembab dan aroma tanah basah yang samar. Arga berdiri di depan jendela ruang kerjanya, menatap halaman dengan pikiran yang belum sepenuhnya jernih. Percakapannya dengan Alia semalam terus terulang di kepalanya. Bukan karena kata-kata yang panjang atau dramatis, justru karena kesederhanaannya. Cara Alia menjawab tanpa menyalahkan siapapun. Cara ia menerima hidup seolah luka adalah bagian dari napasnya sendiri. Arga menghela napas pelan. Ia tidak menyukai perasaan ini. Rasa ingin tahu yang bercampur dengan sesuatu yang mirip, penyesalan. Di dapur, Alia sudah bekerja sejak subuh. Tangannya cekatan memotong sayuran, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Matanya sedikit sembab karena kurang tidur, tetapi ia tetap bergerak tanpa keluhan. Rina memperhatikannya dari jauh, lalu mendekat dengan langkah berat. "Kamu itu sebenarnya kenapa sih?" tanyanya dengan nada mencurigakan. "Akhir-akhir ini bos sering nanya soal kamu." Alia terdiam sejenak. "Saya cuma kerja, Mbak." Rina mencibir. "Kerja atau cari perhatian?" Alia menggeleng pelan. "Saya nggak punya niat apa-apa." "Jangan sok polos." Rina mendekat, suaranya menurun tajam. "Di rumah ini, yang kelihatan baik belum tentu benar-benar baik." Alia menunduk. "Saya cuma ingin bekerja dengan benar." Rina mendengus, lalu pergi. Namun sejak saat itu, tatapan pembantu lain berubah. Ada bisik-bisik. Ada jarak. Ada kecemburuan yang mulai tumbuh diam-diam. Siang hari, Pak Darto kembali terlihat lemas. Alia membantu membawanya ke ruang kecil dekat dapur, membaringkannya dengan alas seadanya. Ia menyeka keringat di dahi lelaki tua itu dengan kain bersih. "Maaf ya, Nak," kata Pak Darto lirih. "Merepotkan kamu lagi." Alia tersenyum. "Bapak jangan bilang begitu. Kalau Bapak sakit, siapa yang rawat tanaman?" Pak Darto terkekeh kecil, lalu batuk. "Kamu itu mirip almarhumah istri Bapak. Sama-sama nggak enakan." Alia terdiam. Ia menunduk, lalu berkata pelan. "Ibu saya juga begitu, Pak." Pak Darto menoleh. "Ibumu?" Alia mengangguk. "Ibu saya sakit sudah lama. Ginjalnya bermasalah. Saya yang jaga beliau sebelum kerja di sini." "Lalu sekarang?" tanya Pak Darto hati-hati. "Saya titipkan ke tetangga," jawab Alia. "Saya kirim uang sebisanya." Pak Darto menarik napas panjang. "Kamu anak baik, Nak. Jangan sampai dunia ini bikin kamu berubah." Alia tersenyum kecil, meski matanya berkaca-kaca. Percakapan itu tidak mereka sadari didengar dari balik pintu. Arga berdiri di sana, tak sengaja melewati dapur untuk mencari minum. Ia berhenti saat mendengar suara Alia. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari yang ia kira. Ibu sakit. Menjaga sendirian. Bekerja demi keluarga. Tiba-tiba, ingatannya melompat jauh ke masa lalu, ke rumah sakit yang dingin, ke ranjang putih tempat ibunya terbaring diam. Bedanya, Arga punya uang, dokter terbaik, dan puluhan orang yang siap mengurus segalanya. Namun ia tetap merasa sendirian. Arga melangkah pergi tanpa suara. Dadanya terasa berat. Ada rasa bersalah yang mulai tumbuh, bukan karena apa yang ia lakukan, tetapi karena apa yang tidak pernah ia lakukan. Sore itu,
Arga memanggil Alia ke ruang tamu. Alia datang dengan langkah ragu, takut melakukan kesalahan. "Kamu duduk," kata Arga singkat. Alia duduk. "Apa ibumu masih hidup?" tanya Arga. Alia terkejut, namun mengangguk. "Iya, Pak. Kondisinya sering lemah," jawab Alia jujur. "Kadang harus cuci darah." Arga menunduk sejenak. "Kenapa kamu tidak minta bantuan saudara?" Alia tersenyum pahit. "Ayah saya meninggal waktu saya SMA. Saudara lain punya hidup masing-masing." Kalimat itu sederhana, tetapi Arga tahu betul artinya. Sendirian. "Kamu tidak pernah berpikir untuk berhenti?" tanya Arga. Alia menggeleng. "Kalau saya berhenti, siapa yang bertahan?" Jawaban itu membuat Arga menutup mata sejenak. Ada sesuatu dalam dirinya yang runtuh perlahan. Tembok keyakinan bahwa hidup hanya soal kuat dan lemah. "Kamu tahu," kata Arga pelan, "banyak orang bekerja keras demi uang. Tapi tidak semua orang bekerja demi orang lain." Alia menunduk. "Saya cuma melakukan kewajiban saya, Pak." Arga menatapnya lama. "Itu bukan cuma kewajiban." Alia mengangkat wajahnya, bingung. "Kamu boleh pergi," kata Arga akhirnya. Alia berdiri, membungkuk sopan. "Terima kasih, Pak." Saat Alia pergi, Arga duduk sendiri di ruang tamu yang luas. Untuk pertama kalinya, kemewahan itu terasa menyesakan. Ia menyadari sesuatu yang pahit. Selama ini ia menilai orang dari posisi, bukan dari perjuangan. Dan gadis yang dulu ia anggap tak berarti itu, membawa beban hidup yang bahkan tidak semua orang kuat sanggup memikulnya. Malam itu, Arga memutuskan satu hal kecil. Ia tidak akan lagi memandang Alia sebagai sekadar pembantu. Karena di balik seragam sederhana itu, tersembunyi kekuatan yang diam-diam telah membuatnya merasa kecil. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti retakan halus di dinding yang awalnya tak disadari siapapun, hingga akhirnya tak bisa lagi diabaikan. Pagi itu, Arga turun lebih awal dari biasanya. Para pembantu yang sudah terbiasa dengan rutinitas kaku itu spontan menegakkan tubuh. Beberapa bahkan refleks menunduk, menunggu perintah atau teguran. Namun yang terjadi justru berbeda. "Pak Darto," ucap Arga saat melihat tukang kebun tua itu berdiri dengan wajah pucat. "Kamu istirahat hari ini. Jangan kerja berat." Pak Darto terkejut. "Saya masih bisa, Pak." "Itu bukan permintaan," potong Arga, nadanya tetap datar, tapi tidak dingin. "Itu perintah." Semua mata membesar. Rina yang berdiri tak jauh dari situ menatap dengan wajah tak percaya. Ia bekerja di rumah itu lebih dari 5 tahun, dan baru kali ini mendengar Arga peduli pada kondisi pekerjanya. Pandangan Arga kemudian beralih, dan berhenti pada Alia. "Kamu?" katanya singkat. Alia menegang. "Iya, Pak. Pastikan Pak Darto minum obatnya. Kalau perlu, antar ke klinik." Alia terdiam sepersekian detik, lalu mengangguk cepat. "Iya, Pak." Nada suara Arga tidak berubah. Wajahnya tetap serius. Namun perhatian itu terlalu jelas untuk diabaikan. Sejak hari itu, perubahan-perubahan kecil mulai terjadi. Arga tidak lagi membentak ketika sesuatu terlambat. Ia bertanya. Ia mendengarkan. Ia bahkan mulai menyebut nama, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Dan hampir selalu, perubahan itu bersinggungan dengan Alia. Jika Alia membersihkan ruang tamu, Arga memastikan tidak ada yang mengganggunya dengan pekerjaan lain. Jika Alia mengantar makanan, Arga mengangguk dan mengucapkan satu kata singkat yang menggemparkan seluruh rumah. "Terima kasih." Satu kata. Namun cukup untuk memicu gelombang yang tidak kecil. "Dia kenapa sih?" bisik salah satu pembantu. "Bos jadi beda sejak anak baru itu datang." Rina menggenggam kain lapnya erat. Rahangnya mengeras. "Itu bukan perubahan," katanya dingin. "Itu manipulasi." Di sisi lain rumah, Alia sama sekali tidak menyadari badai kecil yang mulai terbentuk di sekelilingnya.
Ia tetap bekerja seperti biasa, datang paling pagi, pulang paling akhir, dan menolong siapapun yang ia lihat membutuhkan. Namun suasana terhadapnya berubah. Jika dulu ia diabaikan, kini ia diperhatikan, dengan cara yang tidak selalu baik. Enak ya? Celetuk seorang pembantu saat Alia lewat. Baru kerja sebentar, sudah dapat perhatian bos. Alia berhenti. Saya tidak minta apa-apa, katanya pelan. Tapi kamu dapat, sahut yang lain, suaranya tajam. Dan itu bikin orang lain kelihatan buruk. Alia menunduk. Maaf kalau saya membuat tidak nyaman. Kalimat itu tulus, tapi justru membuat Rina semakin kesal. Sore hari, sebuah kesalahan kecil terjadi di dapur. Piring porselen mahal retak. Rina langsung menunjuk Alia. Dia yang pegang terakhir, tudingnya. Alia terkejut. Saya tidak. Jangan bohong, potong Rina. Semua lihat kamu di dapur. Arga yang baru masuk ke ruangan itu menghentikan langkahnya. Ada apa? Rina langsung memasang wajah sedih. Piring tamu pecah, Pak. Alia yang mengurusnya. Arga menatap Alia. Untuk sesaat, Alia merasa napasnya berhenti. Ini saat yang menentukan. Ia bisa membela diri. Ia bisa marah. Namun ia memilih diam. Saya membersihkan dapur, kata Alia akhirnya, jujur. Tapi piring itu sudah retak saat saya ambil. Rina mencibir. Sekarang berani jawab. Arga mengangkat tangan. Cukup. Ia menoleh pada kepala rumah tangga. Periksa dulu sebelum menyalahkan. Tak ada hukuman. Tak ada bentakan. Dan itu, lebih menyakitkan bagi Rina daripada teguran apapun. Malam itu, gosip menyebar cepat. Alia disebut licik. Disebut berpura-pura baik. Disebut memanfaatkan belas kasihan bos. Di kamarnya yang kecil, Alia duduk sendiri, memeluk lutut. Ia menatap dinding, mendengarkan bisik-bisik yang masih terdengar dari luar. Ia tidak menangis. Namun dadanya terasa penuh. Kenapa niat baik selalu berujung salah paham? Batinnya. Di lantai atas, Arga berdiri di depan jendela, melihat lampu kamar Alia yang masih menyala. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Perubahan sikapnya membawa konsekuensi yang tidak adil. Bukan untuk dirinya, tetapi untuk Alia. Untuk pertama kalinya, Arga merasa bertanggung jawab atas seseorang. Bukan karena kewajiban, tetapi karena pilihan. Dan itu membuatnya sadar satu hal penting. Di rumah ini, Alia tidak lagi sendirian. Namun justru karena itu, badai yang lebih besar sedang menunggu. Fitnah tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang pelan, berbisik, lalu menyebar, menggerogoti kepercayaan sedikit demi sedikit. Pagi itu, Alia merasakan suasana rumah berbeda. Terlalu sunyi, terlalu tegang. Tatapan para pembantu tidak lagi sekadar sinis, melainkan dingin dan penuh jarak. Bisik-bisik berhenti setiap kali ia lewat, lalu dimulai kembali saat ia menjauh. Ia tahu. Ia bisa merasakannya. Namun Alia tetap bekerja seperti biasa. Ia menyapu lorong belakang, membersihkan kamar tamu, lalu membantu Pak Darto duduk di teras. Ia tidak pernah bertanya apa yang orang lain katakan tentangnya. Ia takut jawabannya justru melukai lebih dalam. Siang menjelang, Bu Ratna, kepala rumah tangga, memanggil Alia ke ruangannya. Alia, katanya dengan nada formal. Duduk. Alia menuruti. Tangannya dingin. Saya menerima laporan, lanjut Bu Ratna. Katanya kamu sering masuk ke area pribadi Tuan Arga tanpa izin. Alia terperanjat. Tidak, Bu. Saya hanya masuk kalau diminta. Katanya kamu juga sering berbicara terlalu dekat, tambah Bu Ratna, kini menatap tajam. Dan, bersikap tidak pantas. Kata-kata itu membuat napas Alia tercekat. Itu tidak benar, Bu, katanya lirih, namun tegas. Saya selalu jaga sikap. Bu Ratna menghela napas. Masalahnya, bukan satu orang yang bicara. Alia terdiam. Dadanya terasa seperti diremas.
Ia tahu siapa di balik semua ini. Namun menyebut nama hanya akan memperburuk keadaan. Kalau situasi ini berlanjut, kata Bu Ratna akhirnya, saya harus mempertimbangkan posisi kamu di rumah ini. Kalimat itu seperti vonis. Alia berdiri dengan kaki gemetar. Saya mengerti, Bu. Ia keluar dari ruangan itu dengan kepala tertunduk. Langkahnya terasa berat, seolah setiap lantai marmer menyerap sisa kekuatannya. Di dapur, Rina berdiri dengan ekspresi puas yang tak sepenuhnya ia sembunyikan. Dipanggil Bu Ratna? Tanyanya ringan, pura-pura polos. Alia tidak menjawab. Rumor itu cepat, ya, lanjut Rina. Apalagi kalau seseorang terlalu merasa istimewa. Alia akhirnya menoleh. Saya tidak pernah merasa istimewa. Rina tersenyum tipis. Tapi bos membuatmu terlihat begitu. Sore itu, badai yang sesungguhnya datang. Arga pulang lebih awal dari rapat luar kota. Begitu masuk ke rumah, ia langsung merasakan udara yang ganjil, seperti rumah yang menahan napas. Bu Ratna, panggilnya. Ke ruang kerja saya. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna keluar dengan wajah tegang. Tak lama, Arga memanggil Alia. Alia berjalan menuju ruang kerja dengan langkah pelan. Tangannya gemetar, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah bersiap dengan kemungkinan terburuk. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Tanya Arga tanpa basa-basi. Alia menggeleng. Tidak, Pak. Arga menatapnya lama. Ada laporan tentangmu. Alia menunduk. Saya siap menjelaskan, Pak. Katanya kamu melanggar batas. Lanjut Arga, suaranya tetap datar. Dan memanfaatkan perhatianku. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan manapun. Alia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya stabil. Kalau Bapak merasa saya melampaui batas, saya minta maaf. Tapi saya tidak pernah berniat memanfaatkan siapapun. Arga memperhatikannya. Tidak ada kepanikan. Tidak ada pembelaan berlebihan. Apa kamu pernah masuk ke ruanganku tanpa izin? Tanya Arga. Tidak, Pak. Pernah bersikap tidak sopan? Tidak pernah. Apa kamu tahu? Laporan itu bisa membuatmu dipecat. Alia mengangguk pelan. Saya tahu. Lalu kenapa kamu tidak membela diri lebih keras? Alia terdiam sejenak, lalu menjawab pelan. Karena kebenaran tidak perlu teriak, Pak. Jawaban itu membuat Arga menutup matanya sesaat. Ia teringat semua yang ia lihat sendiri. Kepedulian Alia yang tak pernah dipamerkan. Cara ia bekerja tanpa pamrih. Cara ia bahkan meminta maaf atas kesalahan yang bukan miliknya. Arga membuka mata. Tatapannya berubah. Panggil Rina, katanya singkat. Beberapa menit kemudian, Rina berdiri di ruang kerja dengan wajah pucat. Kamu yang menyebarkan laporan ini? Tanya Arga. Rina tergagap. Saya cuma menyampaikan apa yang saya lihat, Pak. Apa yang kamu lihat? Arga menekan. Rina terdiam. Apa kamu melihat Alia melanggar batas? Ulang Arga. Hening. Apa kamu melihat Alia bersikap tidak pantas? Suaranya kini dingin. Rina menunduk. Tidak, langsung, Pak. Cukup, potong Arga. Ia menoleh ke Alia. Kamu boleh keluar. Alia ragu. Pak. Keluar. Alia melangkah pergi, dadanya sesak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruangan itu, Arga berdiri. Mulai hari ini, katanya pada Rina dan Bu Ratna, tidak ada lagi gosip di rumah ini. Siapapun yang menyebarkan fitnah, akan langsung saya keluarkan. Rina gemetar. Dan Alia, lanjut Arga, adalah tanggung jawab saya. Kalimat itu menyebar cepat seperti api. Malam itu, Alia duduk di kamarnya, menangis untuk pertama kalinya sejak ia datang ke rumah itu. Bukan karena hinaan. Bukan karena ancaman diusir. Melainkan karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang memilih berdiri di pihaknya. Dan Alia tidak tahu bahwa sejak hari itu,
Tidak ada jalan kembali bagi perasaan Arga. Malam itu, rumah besar Arga terasa berbeda. Tidak ada suara langkah tergesa. Tidak ada perintah. Tidak ada ketegangan yang biasanya menggantung di udara. Yang ada hanyalah keheningan, hening yang berat, seolah menyimpan terlalu banyak hal yang belum terucap. Alia tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi kasurnya, memeluk lutut, menatap kosong ke arah dinding. Air matanya sudah kering, tetapi dadanya masih sesak. Kata-kata Arga terus terngiang di kepalanya. Alia adalah tanggung jawab saya. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Namun bagi Alia, justru menimbulkan kegelisahan baru. Ia tidak ingin menjadi beban. Tidak ingin menjadi alasan masalah. Tidak ingin dipandang berbeda hanya karena belas kasihan. Di lantai atas, Arga juga belum tidur. Ia berdiri di ruang kerjanya, jasnya tergantung rapi, kemeja putihnya belum diganti. Ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Pria yang selama ini ia kenal sebagai dirinya sendiri, kini terasa asing. Ia telah membela Alia. Terang-terangan. Tanpa ragu. Dan itu menakutkan. Bukan karena reaksi orang lain, tetapi karena apa yang itu katakan tentang dirinya. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertindak berdasarkan logika atau posisi. Ia bertindak karena perasaan. Ketukan pelan terdengar di pintu. Arga menoleh. Masuk. Alia berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat, tetapi sorot matanya tegas. Pak, katanya pelan. Saya mau bicara. Arga terdiam sejenak, lalu mengangguk. Duduk. Alia duduk di kursi yang sama seperti malam itu. Kursi yang kini terasa jauh lebih berat. Saya ingin mengundurkan diri, ucap Alia tiba-tiba. Kalimat itu jatuh seperti batu. Apa? Arga menatapnya tajam. Saya tidak ingin menimbulkan masalah. Lanjut Alia, suaranya bergetar tapi terkontrol. Saya tahu keberadaan saya membuat situasi di rumah ini tidak nyaman. Kamu diusir? Tanya Arga, suaranya mengeras. Tidak, jawab Alia cepat. Justru sebaliknya. Lalu kenapa? Alia menarik napas panjang. Karena saya tidak ingin dilindungi dengan cara seperti itu. Arga mengernyit. Apa maksudmu? Saya ingin dihargai karena kerja saya, kata Alia pelan. Bukan karena perhatian Bapak. Kata terakhir itu nyaris tak terdengar. Arga bangkit dari kursinya. Ia berjalan mendekat, lalu berhenti di hadapan Alia, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk membuat Alia merasakan kehadirannya. Kamu pikir aku membelamu karena kasihan? Tanyanya rendah. Alia terdiam. Kamu pikir aku peduli pada rumor itu? Lanjut Arga. Atau pada apa yang orang katakan? Alia menunduk. Saya tidak tahu, Pak. Tapi saya tahu posisi saya. Justru itu masalahnya, potong Arga. Ia menghela napas, lalu berkata dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Aku tidak terbiasa menjelaskan perasaanku. Alia mendongak. Aku tumbuh di dunia yang mengajarkan untuk tidak peduli, lanjut Arga. Aku membangun semuanya dengan jarak. Dengan dingin. Dengan aman. Ia menatap Alia, tatapan yang tidak lagi datar. Lalu kamu datang, katanya pelan, dengan seragam pudar, tanpa ambisi apapun, tapi dengan hati yang terlalu hangat. Alia membeku. Kamu tidak meminta diperhatikan, lanjut Arga. Kamu tidak menuntut apa-apa. Tapi kamu membuat orang-orang di rumah ini terlihat manusia. Suasana sunyi. Aku tidak tahu kapan tepatnya, kata Arga jujur. Tapi aku tahu satu hal, aku mengagumimu. Alia berdiri spontan. Pak, saya? Aku belum selesai, potong Arga, kali ini lembut. Ini bukan pengakuan cinta. Alia terdiam. Ini pengakuan kekalahan, lanjut Arga. Bahwa aku kalah oleh caramu melihat dunia. Oleh caramu tetap baik meski tidak diperlakukan baik. Alia menutup mulutnya. Air mata menggenang, jatuh tanpa ia sadari. Saya hanya pembantu, Pak,
katanya lirih. Kamu manusia, jawab Arga tegas. Dan itu lebih dari cukup. Alia menggeleng, air matanya jatuh semakin deras. Saya tidak pantas berada di posisi ini. Aku tidak pernah memintamu berada di posisi apapun, kata Arga. Aku hanya ingin kamu tetap menjadi dirimu. Ia mundur selangkah, memberi ruang. Jika kamu ingin pergi, aku tidak akan menahan. Kalimat itu justru membuat Alia menangis lebih keras. Kenapa Bapak selalu memberi saya pilihan? Tanyanya terisak. Padahal hidup saya tidak pernah memberi pilihan. Arga terdiam. Dadanya terasa nyeri. Karena aku tidak ingin menjadi bagian dari dunia yang menyakitimu, jawabnya pelan. Alia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lama. Sangat lama. Ketika ia akhirnya menurunkannya, matanya merah, tapi sorotnya jernih. Saya tidak bisa membalas apapun, katanya. Aku tidak meminta balasan, jawab Arga. Hening kembali menyelimuti ruangan. Malam itu, tidak ada janji, tidak ada sentuhan, tidak ada kata cinta. Namun ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dua hati yang saling melihat, dan tahu bahwa setelah malam ini, tak ada lagi yang akan sama. Pagi datang tanpa suara gaduh. Tidak ada ketegangan. Tidak ada bisik-bisik. Rumah besar itu seolah menarik napas baru. Lebih ringan, lebih manusiawi. Alia bangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di tepi kasur kecilnya, menatap sinar matahari yang menyusup melalui celah jendela. Malam tadi masih terasa dekat. Kata-kata Arga belum sepenuhnya pergi dari kepalanya. Tetapi kali ini, tidak lagi menyakitkan. Ia telah membuat keputusan. Di lantai atas, Arga berdiri di depan lemari pakaian. Tangannya berhenti lama di antara dua pilihan. Setelan kerja formal dan kemeja sederhana. Untuk pertama kalinya, ia memilih yang kedua. Perubahan kecil, tapi jujur. Di dapur, Alia bekerja seperti biasa. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Namun ada sesuatu yang berbeda, ia tidak lagi menunduk berlebihan, tidak lagi mengecilkan dirinya sendiri. Rina memperhatikannya dari kejauhan. Tidak ada lagi kebencian di wajahnya. Hanya sisa lelah dan penyesalan yang tak terucap. Saat sarapan disajikan, Arga turun. Semua pembantu refleks menegakkan tubuh, menunggu sesuatu, perintah, teguran, atau jarak. Namun Arga justru berkata, "Selamat pagi." Satu kalimat. Namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Alia mengangkat wajahnya. Mata mereka bertemu sebentar. Tidak ada senyum. Tetapi ada pengertian yang tak perlu kata. Hari itu, Arga mengumpulkan seluruh staf rumah. Ada hal yang ingin saya sampaikan, katanya, berdiri di tengah ruang tamu. Semua hening. Rumah ini terlalu lama berjalan dengan rasa takut, lanjut Arga. Saya membiarkannya. Itu kesalahan saya. Tatapan Rina tertunduk. Mulai hari ini, kata Arga tegas, tidak ada lagi perlakuan merendahkan siapapun di sini. Tidak ada gosip. Tidak ada fitnah. Ia menoleh ke arah Alia, singkat, tidak demonstratif. Setiap orang di rumah ini berhak dihormati. Kalimat itu bukan pengakuan cinta. Namun bagi Alia, itu lebih berarti dari apapun. Hari-hari berlalu. Alia tetap bekerja. Arga tetap memimpin. Namun jarak di antara mereka berubah bentuk. Tidak lagi berupa tembok, melainkan ruang aman. Arga membantu biaya pengobatan Ibu Alia, tanpa menyebutkan alasan. Alia mengetahuinya dari pihak rumah sakit. Saat ia ingin menolak, Arga hanya berkata satu kalimat. Terima saja. Itu bukan kasihan. Itu pilihan. Alia menangis malam itu, bukan karena sedih, melainkan karena akhirnya, hidup memberinya jeda untuk bernapas. Beberapa bulan kemudian, Ibu Alia membaik. Alia pulang menjenguk dengan hati penuh syukur. Ketika ia kembali ke rumah itu, Arga menunggunya di teras. Kamu terlihat lebih kuat, katanya. Alia tersenyum kecil. Karena akhirnya saya tidak sendirian.
Mereka duduk berdampingan, menatap senja. Tidak ada genggaman tangan. Tidak ada janji besar. Alia, kata Arga pelan. Aku tidak ingin memilikimu. Alia menoleh, terkejut. Aku ingin berjalan bersamamu, lanjutnya. Kalau kamu mau. Alia menunduk, lalu mengangguk perlahan. Dengan syarat, katanya. Apa? Tidak ada yang lebih tinggi. Tidak ada yang lebih rendah. Arga tersenyum. Senyum pertamanya yang benar-benar hangat. Setuju. Beberapa waktu kemudian, Alia tidak lagi bekerja sebagai pembantu. Arga membantunya melanjutkan pendidikan yang dulu tertunda. Alia belajar dengan tekun, bekerja paruh waktu, membangun hidupnya sendiri. Dan Arga? Ia tetap bos dingin di dunia luar. Namun di rumah, ia belajar menjadi manusia. Tidak ada pernikahan instan. Tidak ada kisah Cinderella. Hanya dua orang yang memilih tumbuh, saling menghormati, dan mencintai tanpa merendahkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, cinta tidak pernah soal status. Ia soal hati, dan keberanian untuk melihat manusia lain sebagai setara. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai di bagian terakhir. Semoga kisah ini bukan hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita bahwa ketulusan hati selalu lebih berharga daripada status dan penampilan. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, jangan lupa klik tombol like sebagai dukungan. Subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan pastikan juga nyalakan lonceng notifikasi, agar setiap cerita baru langsung sampai ke kamu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagian mana yang paling membuatmu terdiam atau terharu? Aku akan senang sekali membacanya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan semoga harimu selalu dipenuhi kebaikan.